Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari baru, hari anugerah-Mu bagi kami semua. Kami mengawalinya dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan berkati pemberitaan firman ini agar kami semua akan hidup di dalamnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini, Minggu 11 Desember tahun 2022. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang pertama demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah kabar baik bagi dunia. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mesias dalam bahasa Ibrani, Mas dalam bahasa Yunani, Kristos artinya yang diurapi. Merupakan pribadi yang dipercaya sebagai penyelamat orang Yahudi dari penindasan kehidupan yang dihadapi, termasuk tekanan penguasa Romawi kala itu. Keyakinan ini berawal dari nubuatan para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Lihat Yesaya 9 ayat 5-6, Yesaya 11 ayat 1-4, Mika 5 ayat 1, dan Daniel 9 ayat 25. Nah, siapakah dia yang diurapi itu? Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Inilah inti pemberitaan Injil Markus mulai dari pasal 1 hingga pasal 16, sekaligus menjadi ajakan untuk percaya dan taat kepadanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bacaan firman kita hari ini berbunyi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kata-kata ini tidak sekedar memperkenalkan Yesus sebagai sosok yang dinubuatkan atau Yesus adalah anak Allah, tapi juga hendak menyatakan kebenaran yang hakiki. Sungguhnya Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia penuh kerendahan dan kesederhanaan untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah Injil, dalam bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik, di mana Yesus Kristus adalah kabar baik bagi dunia ini. Sebagai keluarga Kristen, kita bersyukur untuk keselamatan yang dikerjakannya. Syukur itu mesti dinyatakan melalui sikap percaya dan ketaatan dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Bukan saja nampak melalui identitas keagamaan, melainkan lewat sikap hidup yang meneladaninya, agar kebaikan yang diterima daripadanya dapat dirasakan juga oleh orang lain. Tujuannya adalah supaya orang lain dapat mengenal Yesus Kristus, menerimanya, serta mau menaatinya. Demikian kita memberitakan Injil di lingkungan terdekat, bahkan di mana saja Ia menempatkan kita. Ingatlah, Dia yang sudah datang akan kembali untuk menghakimi kita dan dunia. Untuk itulah, yang penting sekarang adalah konsistensi beriman kita. Ini adalah cara terbaik merespon anugerah selamatnya, serta mempertanggungjawabkan hidup yang diberinya. Mintalah pertolongan Tuhan agar kita siap menyambut kedatangannya kembali. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menjadi bukti kabar baik bagi kami. Karena itu tambahkanlah iman kami untuk selalu percaya dan taat melakukan kehendak-Mu. Amin.